Public speaking itu bukan cuma sebagai profesi, misalnya kayak MC, membaca berita, penyiar radio, bukan cuma itu, tapi juga semua orang sebenarnya butuh untuk teknik atau skill public speaking supaya bisa menjadi pembicara yang baik dan bisa menyampaikan maksudnya dengan benar kepada orang lain. Balik lagi di channel Di video yang sebelumnya kita kan udah ngomong bagaimana persiapan sebelum kita mulai presentasi atau bicara di depan umum. Bukan presentasi aja sih, tapi public speaking. Jadi bicara di depan umum, dan kita udah bahas itu bahwa public speaking itu bukan cuma sebagai profesi, misalnya kayak MC, membaca berita, penyiar radio, bukan cuma itu, tapi juga semua orang sebenarnya butuh untuk teknik atau skill public speaking supaya bisa menjadi pembicara yang baik dan bisa menyampaikan maksudnya dengan benar kepada orang lain, kan gitu. Kita berkomunikasi, intinya gitu. Nah, bagaimana persiapannya? Kemarin kita udah ulas sedikit. Kalau misalnya nanti teman-teman belum nonton, bisa lihat yang video yang kemarin ya. Kalau yang sekarang ini kita akan ngomongin mulai persiapan pas kita mau ngomong di depan umum. Pertama, sebelum ngomong di depan umum itu, usahakan kita sudah dalam keadaan yang siap. Misalnya itu penampilan ya, outfitnya udah oke, udah fit banget gitu. Terus materinya udah siap, semuanya persiapan yang kemarin itu udah oke. Kemudian biasakan kalau untuk ngomong itu mulut itu tidak dalam keadaan kering. Jadi misalnya teman-teman yang nggak puasa ya, misalnya ngomongnya pas pas bulan puasa, pas siang-siang gitu, kita bisa minum dulu. Maksudnya sebelum kita maju nih, belum tampil, kita bisa minum dulu. Dan usahakan air putih aja, bukan air yang manis, gula, soda dan segala macam itu. Karena kalau air yang manis itu akan kerjanya tuh dia lebih memproduksi air liur lebih banyak gitu loh. Dia jadi bikin mulut kita lebih sering mengeluarkan air liur, memproduksi air liur kan jadinya nggak enak ya kalau kita ngomong kayak nelen-nelen ludah terus gitu kan. Nah, itu yang pertama, kita usahakan untuk minum dulu supaya di mulut kita tuh kondisinya nggak kering gitu. Sebelum kita tampil, berarti kita sudah harus punya persiapan yang kemarin udah kita siapin tuh, note-nya apa aja itu segala macam udah tahu ya, di mana kita mau ngomong, terus begitu siapa aja yang diundang atau siapa saja yang harus disapa, nama-namanya dan sebagainya, itu udah siap catatannya. Kemudian sekarang untuk tampilnya, sebelum tampil usahakan kita sendiri udah relax kondisinya, relax dan siap untuk maju gitu ya, siap untuk tampil. Mulai dari penampilan, misalnya teman-teman outfitnya udah oke. Kemudian yang kedua adalah kita mulai peregangan, stretching dulu. Jadi kayak petinju, jadi kayak atlet-atlet yang mau tampil juga ya, mau tampil. Ya kita tuh biasakan dengan badan yang relax. Jadi nggak enak gitu kan. Jadi kita udah relax. Terus kalau misalnya teman-teman perlu stretching peregangan begini juga boleh, supaya otot-otot di leher ini juga nggak kaku, nggak tegang ya. Kemudian yang perlu juga dilakukan adalah senam muka gitu. Kalau dulu waktu aku di radio itu ada sekitar 18 senam muka yang kita lakukan sebelum kita siaran harusnya, dan ya nggak semua orang sih melakukan itu, tapi pada kenyataannya, tapi itu perlu banget dilakukan supaya kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan saat kita sedang melakukan pekerjaan kita yang berhubungan dengan komunikasi, dengan ngobrol dan ngomong ini tadi ya kan. Misalnya kita perlu menata pernafasan supaya nggak ngos-ngosan. Kita perlu menata pernafasannya menggunakan pernafasan diafragma. Udah pernah belajar pernafasan diafragma ya, senam perut gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita kita nafas ya. Misalnya kita nafas, kalau nafas yang diafragma itu udara itu masukin ke perut. Jadi pas kita tarik nafas, perutnya yang membesar. Gitu. Jadi bukan dadanya, tapi perutnya ya. Nah, habis itu kalau sudah pernafasan sudah rileks, sudah tenang, sudah oke, kemudian kita bisa mencoba dengan senam muka. Nah, senam muka ini bisa ya itu supaya otot-otot di wajahnya itu juga jadi rileks, nggak kaku nanti pas kita ngomong, pas mengucapkan kata-kata, apalagi kalau itu ada kata-kata yang baru dalam bahasa asing misalnya. Nah, habis itu yang perlu dilakukan juga adalah humming.
supaya ini ada peregangan di pita suara kita, jadi biar dia nanti keluarnya tuh nggak mendem gitu suaranya ya. Itu biasakan kita untuk melakukan humming dulu, bisa dengan rasanya nanti akan gatel, rasanya juga akan apa ya, rasa ada sesuatu yang bergetar di antara pita suara, muka dan sebagainya. Itu berarti kita sudah melakukan humming dengan benar. Nah, ini perlu supaya nanti pas kita ngomong, meskipun kita dibantu dengan mic atau kita dibantu dengan sound system yang bagus, tapi kalau kita sendiri nggak ada power untuk mengeluarkan mengeluarkan suara kita dengan tepat gitu ya, tetap aja kedengarannya jadi nggak enak. Mendingan kita persiapan dulu gitu ya, sebelum nanti akhirnya kita dibantu dengan peralatan yang lainnya. Oke, pernapasan udah, senam muka udah, humming udah, yang dilakukan juga adalah senam motor boot. Ini perlu supaya nanti udara yang keluar tuh nggak boros. Semakin panjang berarti teman-teman artinya tuh bisa menarik nafas dan mengeluarkan nafas dengan lebih lama gitu. Jadi kalimatnya bisa lebih lama. Cuman ini juga nggak terlalu enak sih kalau misalnya kita ngomong panjang nggak ada jedanya gitu, nggak enak ya. Berarti kita juga harus tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita harus jeda dulu, terus kita harus memberikan ekspresi seperti itu, atau kita harus senyum dulu gitu ya. Jadi nggak ngomong aja panjang gitu, nggak enak kan? Nggak enak di kita capek, nggak enak juga di audiens karena mereka dengernya gitu. Oke, persiapan ini udah. Terus yang berikutnya adalah untuk teman-teman yang tampil di depan umum, misalnya untuk teman-teman yang tampil MC atau teman-teman yang MC sih terutama, kalau misalnya kita bawa cue card, kita baca gitu ya, usahakan tidak selalu membaca cue card-nya. Sebelumnya kan kita pasti udah prepare, udah ngobrol dulu sama IO-nya, misalnya sudah ada stage director-nya yang ngajarin ini nanti gini, ngasih tahu gitu ya, ini ntar di sini, ini tamunya ini. Nama-nama penting ini tadi harus nggak perlu kita hafal juga. Kalau kita hafal sih ya bagus sih, tapi kalau kita hafal nama orang nanti tiba-tiba salah kan, daripada miss ya. Mendingan kita siapkan untuk kita baca dulu, kita kasih garis. Tidak semua cue card atau tidak semua petunjuk yang kita pegang ini kadang-kadang ada jedanya. Nah, untuk teman-teman biar tahu jeda kita sendiri gimana, kalau MC-nya pribadi nih, ya pribadi, MC-nya sendirian ya. MC pribadi itu gimana? MC sendiri itu kita kasih slash, kita kasih garis miring aja. Misalnya selamat pagi slash, selamat datang di gini slash gitu. Jadi kita tahu kapan kita harus berhenti atau jeda supaya nggak terkesan kalimat itu hanya panjang tidak ada titik komanya. Oke, memang kadang-kadang ada komanya, tapi koma tuh kadang-kadang kecil. Buat yang matanya minus kayak aku gitu ya, meskipun dibantu dengan kacamata atau softline, kadang-kadang koma tuh nggak kelihatan gitu. Koma apa ini ya? Koma apa titik gitu. Apalagi kalau misalnya nggak ada persiapan, wah ini kacau banget. Jadi kalimatnya kayak nggak ada selesainya gitu. Terus udah gitu intonasinya jadi harusnya turun untuk berhenti di akhir kalimat. Jadinya kayak gantung, nanggung. Ini mau naik, mau turun, mau berhenti, atau gimana gitu. Jadi sebaiknya kita pelajari dulu cue card-nya, dibaca kapan kita harus berhenti, kapan kita harus koma, terus udah gitu kapan kita harus memberikan ekspresi, senyum dulu gitu. Jadi ada momen-momen seperti itu yang harus kita pelajari. Ini semua pasti harus dilakukan dengan latihan. Nah, nggak mungkin kan kita mau bakal dadakan tampil untuk ngomong di depan umum. Sekarang juga MC atau sekarang juga presentasi itu, wah pasti gelabakan. Nah, kalau kita udah punya persiapannya seperti ini, pasti enak nantinya. Nah, untuk yang teman-teman nge-MC-nya duet ya, ada partnernya gitu, ini juga kita harus janjian sama partner kita. Jadi kita harus ngobrol sama dia sebelumnya, kenalan dulu. Siapa namanya, biar kita kenal aja gitu. Kalau misalnya udah kenal kan kita udah klik gitu, udah tahu kapan saling mengisi misalnya. Kalau misalnya belum kenal sama sekali, baru dipertemukan di momen itu, di event itu, berarti kita harus kenalan dulu sama dia. Terus kita harus bagi tugas nih ceritanya nih. Ntar kamu yang bagian opening, ntar aku yang bagian ini. Ntar kita sebut ini gini gitu. Terus udah gitu pas kita nge-MC dengan partner, sebaiknya kita juga nggak ngadep depan terus. Jadi kita nggak ada
apa ya, nggak ada komunikasinya sama partner kita jadinya, ya kan? Kapan dia harus berhenti? Kalau cuma mengandalkan suara dan intonasinya dia harus turun, tapi kita nggak ngeliat ekspresinya, itu juga bahaya. Kalau misalnya nggak pas, akhirnya tabrakan omongan sama partner kita sendiri, kan nggak enak dilihatnya sama orang kan? Jadi kita harus latihan dulu sama dia. Maksudnya latihan adalah kita untuk janjian. Kapan nih kita berhenti? Kapan kita begini? Kapan kita begini? Terus kita sambil ngeliat gitu. Kita kontak-kontakan lewat mata dengan tatapan gitu ya. Jadi kapan harus berhenti dan kapan harus saling mengisi itu bisa dikomunikasikan dengan partner MC kita. Oke, intinya saat kita berkomunikasi atau kita melakukan public speaking terhadap audiens ya, kita lagi ngomong sama orang, itu kan kita berkomunikasi. Dan ini bukan cuman dilakukan sama maksudnya orang-orang yang menjalani profesi ini aja, kayak penyiar, terus begitu membaca berita, terus MC, apalagi orang-orang yang pidato, ceramah, bukan hanya itu gitu. Tapi buat teman-teman yang misalnya pengen komunikasi sama orang yang apakah itu berhubungan dengan pekerjaan, dengan klien, dengan bos, itu juga kan perlu ya bagaimana skill-skillnya atau teknik-tekniknya untuk berkomunikasi yang enak gitu. Apakah trik-trik ini tadi berguna? Apakah bermanfaat ini tadi? Coba aja diambil mana yang bagus, yang mana yang bisa diterapkan gitu ya. Kalau misalnya bikin catatan pas kita pengen ngomong sama bos, kita bikin catatan tuh pasti bagus banget. Jadi bosnya lebih menganggap bahwa kita siap gitu loh, bahwa kita ada prepare nih untuk ngomong, nggak menghabiskan waktu dia juga untuk dengerin kita ngoceh nih anak ngomong apa sih gitu kan. Kalau misalnya bosnya pun yang ingin menyampaikan, anak buahnya juga jadi ngerti, ini si bos ngomongin apa sih, panjang banget, ini ceramah apa gimana gitu. Jadi sebaiknya memang kita punya catatan apa yang mau disampaikan gitu kan. Nah, trik-trik yang sudah disampaikan di video kemarin sama hari ini bisa teman-teman ambil mana yang bisa kita terapkan untuk berkomunikasi, intinya gitu. Dan sekarang itu orang lebih suka dengan gaya yang spontan atau yang lebih natural. Makanya kalau di sosial media, di Insta Story atau di WhatsApp Story, Snapchat, dan Snapchat masih ada nggak sih? Itu lebih suka orang-orang yang bergaya memang santai dan kayak spontan aja gitu, bukan direkayasa dan nggak terlalu dibuat-buat. Jadi memang itu yang sekarang sedang disukai. Dan bukan berarti spontan yang seperti itu mereka nggak punya persiapan ya. Bukan berarti juga yang seperti itu boleh melakukan kesalahan-kesalahan. Well, kesalahan itu mungkin memang pasti ada, tapi kalau misalnya kita bisa meminimalisir kemungkinannya, kan lebih bagus. Kalau misalnya kemungkinan kesalahan itu datang atau kesalahan itu tiba-tiba muncul, kesalahan itu apa sih? Misalnya salah ucap, terus tiba-tiba kita di tengah ngomong batuk, gitu, tiba-tiba kita kesel, tersedak ya, atau tiba-tiba kita kehabisan nafas, terus di tengah-tengah kalimat tiba-tiba kita kayak terputus gitu. Kesalahan-kesalahan seperti itu mungkin saja terjadi, tapi kalau misalnya itu terjadi, boleh kita minta maaf. Misalnya tiba-tiba gatel hidung dan tiba-tiba ingin bersin, maaf, tiba-tiba ada gangguan, saya tiba-tiba batuk, misalnya kayak gitu. Atau apalah, teman-teman bisa melakukan itu dengan gaya sendiri. Yang pasti just be yourself. Kalau kita ngikutin gaya orang belum tentu cocok sama gaya kita ya kan. Ikutin aja gaya kita senatural mungkin, sewajar mungkin, tapi juga tetap pakai etika, tetap pakai cara-cara yang bagus gitu. Biar kita kalau misalnya dilihat orang, dinilai orang, ya dianggapnya sebagai public speaker yang oke. Kalau ini berhubungan dengan pekerjaan, pasti kita akan dipakai lagi nih. Nah, kalau misalnya kita belum nggak dipakai lagi setelah kejadian yang ada kesalahan kemarin misalnya gitu, don't worry, akan selalu ada kesempatan lagi kalau kita terus memperbaiki diri. Kalau misalnya, wah aku nih sekarang nggak dipakai job MC lagi nih gara-gara kemarin habis melakukan kesalahan ini, berarti kita memang waktunya untuk belajar lagi dan sambil terus memperbaiki diri, pasti kesempatan itu akan datang gitu. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat teman-teman. Tadi apa aja yang perlu dicatat ya, boleh dicatat lagi sama catatan kemarin, boleh disambungin lagi. Semoga ini bisa bermanfaat. Kuliah singkat ceritanya, latihan pendek gitu ya, bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen melakukan komunikasi atau public speaking. Dan kita akan ketemu di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan boleh teman-teman tulis di komen atau bisa ngobrol di Instagramku, di Facebookku, atau di emailku ya. Sampai ketemu.